Halo, jumpa dengan saya lagi, YIB Photo Art. Ini adalah video lanjutan yang kedua, bagian yang kedua dari konsep yang saya beri judul Falling Angel. Di bagian ini menceritakan seorang angel yang kena atau terhempas dari sebuah ledakan meteor dengan kondisi sayapnya terbakar karena terkena tabrakan dari serpihan meteor tersebut. Dan dia akan terjatuh di bawah. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, saksikan saja video prosesnya berikut ini. Yuk. Ini adalah file originalnya, diambil di studio dengan kamera Nikon D90. Oke, buang dulu bagian-bagian yang selain background warna hijau. Seleksi menggunakan lasso tool, kemudian fill menggunakan warna hijau. Buang bagian ini juga menggunakan path tool. Buka path, select, feather bikin 0,5. Oke, fill dengan warna hijau. Jadikan layer backgroundnya, duplikat layer dulu untuk backup, kemudian atur levelnya sekontras mungkin antara model dengan background. Atur saturasinya juga untuk warna hijaunya, tambahkan warna hijau biar lebih kontras dengan modelnya. Lalu buat layer baru dan isikan dengan warna apa aja selain hijau, hanya untuk membuat background sementara. Untuk mengetahui apa croppingannya sudah bagus atau belum, buka select color range dan pilih warna hijaunya sampai merata. Oke, masking dan inverse maskingnya. Ini hasilnya seperti ini. Buka layer baru di clipping mask dan ganti modenya ke color. Kemudian brush dengan warna rambut untuk mewarnai warna hijaunya akibat dari refleksi ambience dari background. Di tubuhnya juga, di punggung, pilih warna yang sesuai dengan warna yang mau diganti. Kainnya juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Save dengan format PNG, dan itu hasilnya sudah ada sebelumnya, sudah saya bikin untuk mempercepat waktu. Kita langsung pakai yang sudah jadi. Nah, ini filenya. Oke, sekarang buka background langit, kemudian putar ke vertikal langitnya, lalu drag model ke background langit, perbesar langitnya untuk menghilangkan bagian yang dianggap tidak perlu. Kemudian resize modelnya, buat layer baru dan fill dengan warna biru hanya untuk melihat modelnya lebih jelas. Cut bagian kain yang ini dengan menggunakan path tool dan di-cut ke layer yang baru. Oke, sembunyikan dulu. Sekarang rapikan bagian paha yang terlihat.
terpotong ini dengan menggunakan path tool. Feathernya 0,5, select layer model dan hapus menggunakan eraser. Oke, buka layer kain yang dipotong tadi, lalu geser, pindahkan ke atas dan rubah bentuknya menggunakan liquify. Ubah bentuknya seperti yang diinginkan. Ya, atur lagi posisinya. Geser ke bawah layer model agar terlihat di belakang kaki jatuhnya. Kemudian cut juga kain satunya, transform menggunakan warp. Ubah seperti yang diinginkan. Masuk ke liquify lagi, atur lagi kain yang ini dengan menggunakan liquify. Lindungi dulu bagian yang ini biar tidak terkena efek dari liquify ini. Oke, liquify lagi, lindungi lagi kakinya karena jaraknya berdekatan dengan kain yang mau diubah bentuknya. Oke. Kemudian select lagi menggunakan path, lalu modify feathernya ke 0,5, kemudian cut ke dalam layer baru, atur posisinya sesuai yang diinginkan. Oke, bentuk lagi di liquify sampai dapat seperti yang diinginkan. Oke, atur posisinya. Zoom in, select bagian kain yang ini menggunakan lasso tool, feather 0,5, kemudian copy ke dalam layer baru, lalu atur posisinya, atur juga layernya ke atas, atur lagi posisinya hingga menutupi lubang bekas yang terpotong tadi. Ya, seperti ini. Oke, atur lagi dengan liquify untuk modelnya. Atur kain yang menempel di bagian paha. Oke.
before afternya. Lalu sembunyikan layer background dan copy semua layer model menjadi satu layer utuh atau dengan menekan Shift Ctrl Alt E. Kemudian sembunyikan layer model yang sudah tidak terpakai dan simpan ke dalam satu folder hanya sebagai backup saja. Sekarang buka foto sayap, select menggunakan lasso tool dan inverse, kemudian fill menggunakan warna hitam. Lalu zoom in dan select bagian tangan atau jari ini menggunakan pen tool, lalu select dan fill menggunakan warna hitam. Gunakan magic wand untuk menyeleksi bagian jari yang masih kelihatan ini. Lalu expand 1 pixel, kemudian feather 0,5, lalu fill dengan warna hitam. Lalu gunakan stamp tool untuk menghapus jari yang tertinggal ini. Oke, sekarang select dengan color range warna hitamnya untuk membuat seleksi. Lalu modify, expand 1, kemudian masking dan inverse, lalu jadikan satu layer, kemudian drag ke dalam layer utama ini, kemudian flip sayapnya, kemudian resize dan atur posisinya seperti yang diinginkan. Masuk ke Liquify, atur bentuknya, tampilkan layer belakangnya untuk panduan biar kelihatan. Oke, seperti ini hasilnya. Buang kelebihannya menggunakan pen tool, modify feather 1, lalu delete. Oke, balik lagi ke Liquify, atur lagi bentuknya. Oke. Lalu buka sayap satunya, kebetulan sayapnya sudah dipotong, tinggal drag aja ke layer utama, flip arahnya, pindahkan layernya ke bawah layer model, putar dan atur posisinya. Oke, transform dengan menggunakan warp tool. Oke, zoom in dulu, potong bagian yang dianggap lebih,
dengan menggunakan pen tool dibentuk sedemikian rupa agar kelihatan potongannya natural. Oke, select, lalu feather gunakan 1, kemudian delete. Oke, seperti ini. Lalu masuk ke liquify, rubah bentuknya sesuai yang diinginkan. Sembunyikan tampilan backgroundnya. Liquify lagi bagian yang ini, sayap yang kiri. Oke. Resize menjadi lebih kecil. Resize sayap kanannya diperbesar. Masuk ke liquify lagi, atur lagi bentuknya sayap yang sebelah kanan, atur levelnya dan gelapkan, atur yang sebelah kiri diterangkan biar kelihatan serupa antara kiri dan kanan. Oke, sekarang tampilkan background langitnya, flip horizontal agar dapat cahaya atau posisi cahaya di sebelah kiri atas. Buat layer level dan atur level untuk backgroundnya. Buat layer baru dengan mode overlay dan brush menggunakan warna kuning terang untuk membuat highlight cahaya. Lalu gunakan warna gelap untuk membuat shadow di sekeliling bawah. Buat layer baru, selective color layer untuk meningkatkan warna. Oke, atur juga levelnya. Buat layer baru dengan mode soft light, brush warna hitam di bagian tepi bawah untuk membuat shadow. Buat layer baru lagi dengan mode overlay untuk memperkuat highlightnya lagi. Buat layer baru lagi, dengan mode normal dan gunakan gradient warna-warni. Terapkan horizontal seperti ini untuk menciptakan gradasi vertikal. Kemudian rubah menjadi black and white. Lalu
ubah levelnya untuk menciptakan kontras antara terang dan gelap. Kemudian transform menggunakan perspektif, lalu putar dan resize untuk menciptakan efek roll dari cahaya ledakan. Oke, lalu ubah modenya menjadi screen. Turunkan opacity-nya, buat atau tambahkan layer level dan clipping mask ke layar gradient dan atur kontrasnya. Blur sedikit menggunakan Gaussian blur. Oke, atur lagi levelnya, turunkan lagi opacity rollnya, masking dan sembunyikan bagian-bagian tertentu dengan brush warna hitam. Oke, buat layer baru dan brush dengan warna kuning terang untuk menciptakan bias cahaya. Buat layer baru, brush untuk membuat shadow dengan warna gelap. Pindah ke layer bawahnya dan tambahkan lagi highlightnya. Oke, buat layer baru untuk layer gradient, ganti modenya ke color dan warnai dengan warna kekuningan untuk mewarnai rollnya. Oke, seperti ini. Select semua layer background dan masukkan ke dalam satu folder background. Kemudian untuk layer model, masukkan ke dalam satu layer model. Buat selective color lagi, masih di layer background, modifikasi warnanya seperti yang diinginkan. Tambahkan warna kuning ke area yang kelihatan seperti berlubang. Oke, tutup layer background dan masuk ke layer model. Sembunyikan dulu kedua sayapnya dan pilih layer modelnya. Tambahkan selective color dan clipping mask ke layer model, kemudian atur warnanya, sesuaikan dengan warna ambience dari background. Buat layer baru, clipping mask, ubah modenya ke overlay, dan buat highlight untuk menciptakan cahaya di daerah yang kita inginkan. Ganti ke warna hitam dan buat layer baru dengan mode soft light, di clipping mask juga ke layer model dan buat shadow.
Buat layer baru lagi dengan mode color, clipping mask juga ke layer model, warnai bagian-bagian yang diperlukan. Tambahkan layer level dan clipping mask juga, atur kontrasnya. Buat layer baru dengan mode normal, clipping mask juga ke layer model, lalu buat shadow dengan opacity rendah. Biar lebih halus. Dan pindah ke layer overlay, buat highlight dengan warna terang. Tambahkan highlight juga di layer soft light, lalu buka layer sayap sebelah kanan dan rename. Buat layer baru, clipping mask ke layer sayap kanan dan ubah modenya ke soft light. Gelapkan dengan menggunakan brush warna gelap dan terangkan dengan menggunakan brush warna terang. Bagian-bagian yang kita inginkan terang atau gelap. Buat layer baru lagi dan clipping mask juga ke layer sayap sebelah kanan dengan mode normal, buat shadow juga. Buat highlight di layer soft light juga. Tambahkan layer level baru dan clipping mask ke sayap kanan dan atur kecerahannya. Lalu sekarang buka layer sayap sebelah kiri, rename, buat layer baru dan clipping mask ke layer sayap kiri, ubah modenya ke soft light dan buat shadow di area sayap kiri. Tambahkan layer level dan clipping mask, lalu gelapkan. Kemudian tampilkan area terangnya dengan menggunakan brush ke bagian masking dari levelnya. Lalu buat layer baru, clipping mask juga, dan buat shadow lagi di layer tersebut. Tampilkan area terangnya di layer level. Buat layer color balance dan clipping mask di layer sayap kiri untuk membuat ambience kekuningan. Buat juga untuk sayap yang sebelah kanan dengan menggunakan color balance juga. Buat layer level baru dan clipping mask ke layer model dan atur kecerahannya. Buka lagi layer background dan buat atau tambahkan layer color balance dan buat sedikit kekuningan. Dan pilih layer normal di bagian background dan buat shadow lagi. Buat layer baru lagi dengan mode normal dan tambahkan shadow lagi. Ubah modenya ke soft light, masih tambahkan shadow. Buat layer level baru dan atur kecerahannya. Tambahkan layer filter dan pilih filter warna kuning untuk
menciptakan ambience kekuningan. Sekarang masuk ke layer meteor. Ini meteor yang sudah jadi, drag ke layer utama, masukkan ke folder baru, folder meteor, lalu resize dan atur posisinya. Tambahkan meteor satunya, resize dan atur posisinya juga. Tambahkan satu lagi meteor yang berbeda. Oke, gunakan brush, ambil bentuk custom smoke brush dengan warna kekuningan untuk menciptakan highlight warna api dan warna hitam juga untuk asapnya. Duplikat salah satu layer meteor dan resize, atur posisinya juga. Tambahkan ekor asapnya, masih menggunakan smoke brush. Tambahkan smoke dengan warna api. Oke, duplikat layer lagi meteor yang lain, kemudian resize dan atur posisinya. Oke, lalu buka folder model. Zoom in dan gunakan lasso tool untuk memotong bagian sayap yang ingin dijadikan efek terbakar. Delete dengan menggunakan tombol del. Lalu buka foto rokok yang sudah saya siapkan, select dan paste di bagian ini. Oke, resize dulu, kecilkan rokoknya, taruh di dekat sayap yang mau diberi efek terbakar. Oke, kemudian gunakan stem tool dan gunakan brush yang abstrak. Lalu select bagian rokoknya untuk sampel, kemudian sapukan ke bagian sayap yang sudah dipotong tadi.
ambil sampelnya di bagian rokok, kemudian terapkan di sayapnya. Lalu kalau sudah, hapus rokoknya. Dan pastikan lagi di layer baru untuk menciptakan efek terbakar di sayap yang sebelah kiri. Oke, masih dengan cara yang sama menggunakan stem tool. Potong dulu sayapnya menggunakan lasso tool. Pilih sampelnya dan sapukan di area sayap yang terpotong. Kalau sudah, select dan hapus rokoknya. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan layer baru di atas layer sayap yang terbakar tadi. Kemudian buat efek asap dengan menggunakan smoke brush. Gunakan warna kuning dan hitam. Lalu pindah ke layer api sayap yang sebelah kiri dan buat layer baru. Kemudian ciptakan asap juga di bagian ini. Oke, buka layer meteor yang mendekati sayap ini. Kemudian pindahkan karena asapnya bertumpuk atau sejajar dengan asap sayap yang terbakar. Tambahkan asap lagi di sayap yang kanan. Lalu copy semua layer ke dalam satu layer baru atau dengan menekan Shift Ctrl Alt E. Lalu buka plugin Nick Color Effect, kemudian pilih Bleach Bypass dan atur settingannya sesuai yang diinginkan untuk menciptakan ketajaman. Oke. Kemudian tambahkan fur atau bulu-bulu halus dengan menggunakan smudge tool di bagian ujung bulunya agar kelihatan lebih natural potongannya.
Oke, editing selesai. Oke, terima kasih sudah nonton video-video saya. Dan kalau kalian suka, langsung saja kalian bisa klik like. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komen. Dan kalian juga bisa membagikan video-video ini ke rekan-rekan kalian yang mungkin juga membutuhkan. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Serta kalian bisa klik bel notifikasi agar kalian selalu dapat pemberitahuan setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam fotografi.